Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamwa Ghaffar, yang di sini saya akan menjelaskan tentang skenario penelitian yang akan saya ambil. Eh, jadi di sini yang akan kita bahas ada 10. Yang pertama judul penelitian, kedua masalah penelitian, yang tiga mengapa penelitian tersebut penting untuk diteliti, yang keempat rumusan masalah, yang kelima hipotesis, yang keenam jenis penelitian, yang ketujuh desain penelitian, 8 populasi dan sampel, 9 teknik dan instrumen pengumpulan data, yang 10 analisis data. Yang pertama, judul penelitian. Di sini saya mengambil judul dengan judul pengaruh penggunaan media interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9. Nah, masalah penelitiannya dari hasil observasi pertama ke lapangan itu ditemukan bahwa rendahnya pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Kota Malang yang terlihat dari hasil evaluasi belajar dan minimnya ketertarikan siswa terhadap materi IPA yang disampaikan dengan metode konvensional. Jadi telah ditemukan bahwa hasil evaluasi belajar yang tidak mencapai KKM dan juga minimnya ketertarikan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru menggunakan metode konvensional. Kemudian mengapa penelitian tersebut penting untuk diteliti? Jadi dari hasil observasi pertama ke lapangan dan juga hasil studi literatur itu ditemukan bahwa media interaktif itu telah terbukti mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian, penelitian ini penting untuk mengetahui bahwa penggunaan media interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA, sehingga dapat memberikan alternatif solusi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD 9 Muhammadiyah Kota Malang. Kemudian, rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Hipotesisnya, hipotesis HO-nya itu tidak terdapat pengaruh penggunaan media interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD 9 Muhammadiyah Kota Malang. Hipotesis alternatifnya, itu terdapat pengaruh penggunaan media interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Nah, jenis dan desain penelitian. Jadi, jenis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimental design. Kemudian, desain penelitiannya itu yang itu menggunakan desain kuasi eksperimen dengan rancangan one group eh, pretest dan post test. Jadi, di mana saya hanya menggunakan satu kelas atau satu kelompok eksperimen untuk melakukan penelitian dan dalam satu kelas tersebut saya lakukan pretest dan post-test. Kemudian populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel yang saya ambil itu populasinya adalah siswa SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Kemudian sampelnya itu saya menggunakan teknik cluster random sampling dengan sampel siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi di sini saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama ada tes yang dimana digunakan setelah eh, pemberian treatment atau perlakuan. Yang kedua itu kuesioner juga setelah diberikan treatment atau perlakuan. Jadi setelah melakukan tes post tes nanti ya itu diberikan kuesioner. Kemudian observasi itu digunakan saat eh, penggunaan media interaktif tersebut untuk mengobservasi apakah sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Yang keempat ada wawancara itu untuk mengumpulkan data awalnya. Kemudian instrumennya untuk tes itu saya ada soal pretest dan post test. Untuk instrumen kuesioner ada lembar kuesioner. Untuk instrumen observasi ada pedoman atau lembar observasi. Dan untuk wawancara ada pedoman dan atau lembar wawancara. Nah, kemudian analisis data. Jadi di sini saya sudah menemukan data sejumlah 32 siswa dengan masing-masing ada nilai pretest dan post testnya.
Kemudian saya menganalisis data tersebut dengan menggunakan uji T yaitu Pirate Sample T-Test. Jadi sebelum kita menguji eh, uji Pirate Sample T-Test, kita harus eh, memenuhi asumsinya yaitu uji normalitas, yang dimana sebelum melakukan uji Pirate itu data harus kedua data harus berdistribusi normal. Nah, di sini sudah diuji menggunakan SPSS. Jadi diketahui bahwa nilai signifikan pretest itu sebesar sebesar 0,052 0,053, dan nilai signifikan untuk nilai post testnya itu 0,238. Nah, karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Jadi karena kedua data itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data nilai pretest dan post tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, maka dalam pengujian uji PR sampel pretest itu sudah terpenuhi. Kemudian dilanjutkan untuk analisis datanya. Jadi sudah saya analisis dengan menggunakan SPSS, itu dengan eh, hasil outputnya seperti ini. Kemudian kita interpretasikan. Jadi dasar pengambilan keputusannya, yang pertama adalah jika nilai signifikan to Tailor lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan to Tailor lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, diketahui nilai signifikan to Tailor-nya itu Pak adalah 0,001. Yang ini karena masih menggunakan SUSS yang lama, maka dibacanya 0,001. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu AO diterima dan A ditolak, yang dimana A-nya itu menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, itu diperoleh nilai signifikan to Tailor sebesar 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan untuk penggunaan media interaktif terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Jadi, em, penggunaan media interaktif itu terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.